Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan ilmu selamanya. Amin. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang ekonomi kreatif. Adakah yang masih ingat apa itu ekonomi kreatif? Bagus. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan pada kreativitas dengan harapan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, pada kesempatan sekarang kita akan mempelajari tentang pusat-pusat keunggulan ekonomi dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Setelah selesai pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu 1. Mengelompokkan pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. 2. Menganalisis 2 pengaruh pusat keunggulan ekonomi bagi kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. 3. Mengomunikasikan hasil analisis tentang pusat keunggulan ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggal masing-masing. Baiklah, mari kita mulai mempelajarinya. Kita sebagai rakyat Indonesia patut bersyukur sama Tuhan Yang Maha Esa. Mengapa? Bagus, karena Indonesia banyak memiliki kekayaan sumber daya alam yang bisa dijadikan sebagai pusat keunggulan bangsa untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Nah, di antara pusat keunggulan ekonomi itu adalah 1. Yaitu barang tambang. 2. Hasil ekonomi kreatif bangsa Indonesia. 3. Pesona alam yang ada di wilayah Indonesia. Dan lain-lain. Mari kita lihat satu persatu. Kita lihat pusat keunggulan ekonomi di Indonesia yang pertama, yaitu barang tambang. Di antara pusat keunggulan barang tambang yang ada di Indonesia yaitu 1. PT Freeport yang bergerak dalam penambangan tembaga, emas, dan perak. Lokasinya ada di wilayah Papua. Di antara peran PT Freeport adalah sebagai penyedia lapangan pekerjaan, penanaman investasi, sumber devisa atau pendapatan bagi negara Indonesia, dan lain-lain. Berikutnya yaitu perusahaan tambang minyak negara, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan bahan bakar minyak atau BBM dengan mendirikan kilang minyak. Di antara kilang minyak yang ada di Indonesia yaitu Kilang Pangkalan Brandan di Sumatera Utara, Kilang Dumai di Riau, Kilang Cilacap, Jawa Tengah, Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur, Kilang Kasim di Sorong, Papua, Kilang Balongan di Indramayu, Jawa Barat. Nah, itulah di antara pusat keunggulan yang ada di Indonesia dalam bidang barang tambang. Bukan hanya itu, masih banyak lagi, baik dalam bidang emas, perak, tembaga, biji besi, atau yang lainnya. Dan bisa jadi ada di daerah sekitar kalian. Yang berikutnya, pusat keunggulan ekonomi yaitu ekonomi kreatif. Sebelumnya kita pernah mempelajari secara khusus tentang ekonomi kreatif ini. Banyak sekali hasil ekonomi kreatif dari bangsa Indonesia, baik itu dalam bentuk kerajinan tangan atau yang lainnya. Semua daerah di Indonesia bisa menghasilkan ekonomi kreatif. Hasil ekonomi kreatif yang sangat terkenal dari Indonesia yaitu batik. Pasti kalian punya baju batik, ya kan? Pada umumnya, batik adalah kerajinan menggambar pada kain yang memiliki nilai seni tinggi dan sudah merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia. Tiap daerah di Indonesia memiliki batik, tapi yang sangat terkenal yaitu batik Solo, Yogyakarta, dan Pekalongan. Batik ini dapat menembus pasaran internasional, sehingga dapat meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia. Yang berikutnya, pusat keunggulan ekonomi itu yaitu pesona alam. Indonesia sangat terkenal dengan keindahan alamnya. Hampir setiap wilayah di Indonesia memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan. Sumatera Utara dengan keindahan Danau Tobanya. Bangka Belitung dengan pantai Tanjung Kelayangnya. Kalimantan Timur dengan Pulau Derawannya. Sulawesi Utara dengan keindahan Taman Bunakennya. Bali dengan pura keindahan Uluwatunya. Banten dengan Tanjung Lesungnya. NTT dengan keindahan Gunung Rinjaninya. Maluku dengan keindahan Morotainya, Flores dengan keindahan Wairobo Labuan Bajonya,
dan masih banyak lagi. Pasti di daerah kalian ada tempat yang memiliki keindahan alam yang luar biasa dan bisa dijadikan sebagai objek wisata. Silahkan tuliskan oleh kalian tempatnya. Kenapa pesona alam ini bisa menjadi pusat keunggulan ekonomi di suatu daerah? Bagus, karena dengan dikelolanya pesona alam di suatu wilayah dengan baik, akan menambah pendapatan wilayah tersebut dan dapat mengembangkan perekonomiannya, serta bagi negara dapat menambah devisa negara melalui para pelancong yang datang ke daerah tersebut. Nah, itulah sebagian dari pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Sekarang, silakan kalian catat pusat keunggulan yang ada di sekitar wilayah kalian masing-masing. Sekarang kita lihat tentang pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Tentu saja bagi masyarakat wilayah sekitarnya. Secara umum, pengaruhnya bisa bersifat positif, yaitu membawa kebaikan, atau juga bersifat negatif, yaitu membawa dampak kurang baik. Sekarang kita lihat secara umum. Di antara pengaruhnya yaitu adalah 1. Terjadinya migrasi penduduk. 2. Berkembangnya transportasi. 3. Munculnya berbagai lembaga sosial. 4. Berkembangnya sistem pendidikan. 5. Memperluas lapangan pekerjaan atau lapangan kerja. Yuk, kita lihat sedikit penjelasannya. Yang pertama yaitu terjadinya migrasi penduduk. Kalian pasti ingat tentang arti dari migrasi penduduk. Bagus, migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk. Perpindahan ini bisa terjadi dalam negara atau migrasi internal, atau antara satu negara dengan negara lain, yang disebut dengan migrasi internasional. Nah, pusat keunggulan ekonomi ini bisa mengakibatkan perpindahan penduduk. Mengapa? Bagus, kalian memang cerdas. Pusat keunggulan ekonomi ini diantaranya membutuhkan manusia atau penduduk, terutama sebagai tenaga kerja. Sebagai misal, akibat dari adanya PT Freeport yang tadinya wilayah ini merupakan wilayah daerah perhutanan, dengan adanya perusahaan itu, maka banyak penduduk luar yang datang ke wilayah tersebut. Baik penduduk dari dalam negeri Indonesia sendiri atau dari negara lain. Coba perhatikan di daerah kalian masing-masing. Bila ada pusat keunggulan ekonomi, sebagai misal ada penggalian pasir, apakah ada penduduk baru yang datang ke tempat itu? Pengaruh berikutnya yaitu berkembangnya transportasi. Nah, pusat keunggulan ekonomi yang berdampak pada terjadinya migrasi penduduk menyebabkan terjadinya perkembangan dalam transportasi. Pikirkan oleh kita. Mereka yang berpindah tempat itu kecil kemungkinan kalau berjalan kaki. Pasti menggunakan alat transportasi, baik itu pesawat terbang, kapal laut, mobil, kereta, atau yang lainnya. Dengan demikian, transportasi menjadi berkembang dengan pesat, termasuk perbaikan atau pembuatan jalannya. Coba perhatikan di daerah kalian masing-masing. Bila ada pusat keunggulan perekonomian, sebagai misal ada pertokoan atau ada tempat wisata, bagaimana keadaan alat transportasinya? Bagaimana dengan jalannya? Pengaruh berikutnya yaitu munculnya lembaga sosial. Menurut kalian, mengapa pusat keunggulan ekonomi bisa menyebabkan munculnya lembaga sosial? Bagus, good answer. Masih ingatkah arti dari lembaga sosial? Yoi, lembaga sosial adalah keseluruhan sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Misalnya, lembaga pendidikan, lembaga politik, lembaga keagamaan, dan lain-lain. Nah, dengan terjadinya mobilisasi penduduk, maka akan berkumpul penduduk di tempat atau wilayah yang menjadi pusat keunggulan ekonomi. Terbentuklah sebuah masyarakat, dan terjadilah stratifikasi sosial, nilai dan norma, serta kelompok-kelompok sosial. Terwujudlah lembaga sosial. Misal, karena sudah terbentuk masyarakat, maka dibutuhkan pendidikan. Terbentuklah lembaga pendidikannya yaitu sekolah. Coba perhatikan di daerah kalian masing-masing. Bila ada pusat keunggulan perekonomian, sebagai misal, ada pertokoan atau ada tempat wisata, adakah perumahan? Adakah sekolah? Adakah puskesmas? Pengaruh berikutnya yaitu berkembangnya pendidikan. Perhatikan yang berikut. Betul, itu sebagai contoh dari kegiatan pada salah satu pertambangan.
Tentu saja di sini sangat dibutuhkan tenaga kerja yang terampil, seperti insinyur, pekerja lapangan, dan lain-lain. Nah, kalau begitu, mengapa pusat keunggulan ekonomi bisa menyebabkan berkembangnya pendidikan? Bagus, pendidikan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga mampu untuk diandalkan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di pusat-pusat keunggulan ekonomi. Karena pusat keunggulan ekonomi sangat membutuhkan tenaga-tenaga kerja yang ahli dan terampil. Dengan kebutuhan seperti itu, maka pendidikan menjadi sangat diperhatikan kualitasnya. Nah, sekarang kalian lagi sekolah. Makanya, sekolahnya jangan asal-asalan, tapi harus semangat dalam belajar. Pengaruh berikutnya yaitu memperluas lapangan kerja. Bisakah kalian menjelaskan mengapa pusat keunggulan ekonomi bisa mengakibatkan terbukanya lapangan kerja? Good job. Memang benar, pada awal pembukaan pusat keunggulan ekonomi sudah membutuhkan tenaga kerja, baik itu sebagai perencana, tukang, atau yang lainnya. Setelah berlangsung, pusat keunggulan ekonomi ini mengakibatkan meningkatnya produk barang, dan barang ini perlu didistribusikan. Akibatnya, dibutuhkan lagi tenaga kerja. Maka, jelas sudah kalau pusat keunggulan ekonomi bisa memperluas lapangan kerja. Coba kalian analisis, kalau misalnya di daerah sekitar kalian ada pembukaan pembangunan SPBU, apakah dibutuhkan tenaga kerja baik pada masa pembangunan atau setelah selesai pembangunan SPBU itu? Sekarang, silakan kalian kerjakan dengan cermat. 1. Kelompokkan pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia secara rinci. 2. Analisis 2 pengaruh pusat keunggulan ekonomi bagi kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. 3. Analisis tentang pusat keunggulan ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggal kalian masing-masing. Apa jenisnya dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Di antara nilai dari materi ini yaitu kita patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan kekayaan yang ada di Indonesia. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia dan kita harus belajar dan bekerja keras dengan penuh keseriusan agar mampu memanfaatkan sumber daya alam sebaik mungkin sehingga kita bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Di masa pandemi seperti ini, jangan lupa 1B 3M, yaitu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memakai masker jangan lupa, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan selamanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.